Di meja makan, Dina hanya menatap piring dengan tatapan kosong. Ayahnya mencoba bicara dengan Dina. Nak, kenapa nggak dimakan? Nggak laku, Pak. Nah, Bapak tahu kita baru saja kehilangan ibu. Tapi kamu makannya biar jangan menurunkan kesehatan kamu. Oke, biar kita berangkat ke sekolah, ya. Di sekolah, saat istirahat, Dina duduk sendirian. Karina mendekati Dina. Di, ke kantin yuk. Udah lama tahu kita nggak ngobrol bareng. Kayaknya nggak dulu deh, Kak. Mas, ya, aku lagi pengen sendiri dulu. Kalau kamu duluan aja deh. Aku nggak pengen ketemu siapa-siapa untuk sekarang. Oke deh. Tapi Dina, kamu jangan terlalu sedih ya. Ingat ya, ada aku, ada teman-teman. Kalau kamu butuh sesuatu, aku butuh cerita, kamu bisa hubungi kita kok. Aku siap buat dengerin kamu. Kamu jangan sedih-sedih terus ya. Ya, makasih, Kak. Kalau gitu, aku mau ke kantin dulu ya. Kamu gak apa-apa kan sendiri di sini? Nggak apa-apa kok. Udah deh, aku pergi dulu ya. Ya. Karin memasuki ruang BK dan melapor ke guru BK terkait temannya Dina. Permisi Bu, selamat Bu. Ibu, perkenalkan nama saya Karin. Jadi Ibu, saya mau laporin ada teman saya namanya Dina. Dia tuh akhir-akhir ini kelihatan murung sekali Bu. Terus dia juga kelihatan sangat sedih. Dia juga mengurung diri Bu. Dia nggak mau ngomong sama kami. Dia lebih mau menyendiri Bu. Aku khawatir sih sama kesehatan dia sih Bu. Oke, Karin, kamu teman yang baik. Terima kasih sudah menyampaikan kepada Ibu. Nanti Ibu akan bicara dengan Dina ya. Ya, makasih ya Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Ya. Dina memasuki ruang BK untuk berbicara dengan guru BK. Tadi sih Ibu manggil saya. Ya, silakan Bu Dina. Kenapa Ibu? Dina, sebelumnya Ibu mau menyampaikan Ibu berduka cita atas kehilangan kamu. Apakah kamu ada sesuatu yang mau disampaikan? Ibu akan siap mendengar. Saya ngerasa kosong banget Bu. Meja yang nggak ada. Saya ngerasa semua yang ada di sekitar saya itu juga nggak penting. Teman-teman, sekolah. Saya cuma pengen sendirian Bu. Saya cuma pengen menjauh dari semuanya. Ibu tahu itu perasaan yang wajar saat kamu kehilangan. Tapi kamu harus ingat ya, kamu tidak sendiri di sini. Kamu punya teman-teman kamu punya ayah kamu punya saya. Kita cari solusi bareng-bareng. Ibu sarankan kamu ke psikiater ya. Psikiater Bu. Iya. Makasih ya Bu. Dina memasuki ruangan psikiater sekolah. Makasih Dok. Iya. Halo Dina, saya Siapa Renata. Saya juga sudah mendengar terkait masalah kamu. Boleh kamu ceritakan mungkin perasaan kamu saat ini? Boleh juga mulai dari hal-hal yang simpel atau apa yang kamu ceritakan. Saya tuh bingung banget Bu. Sejak ayah saya nggak ada, saya merasa sedih
Jadi ini Dina bilang kalau psikiater di sekolahnya sarankan untuk ke kakak perawat. Jadi kami datang sini untuk konsultasi mengenai kondisi Dina. Kami juga udah mendapatkan informasi dari psikiater yang kami bina sebelumnya ya. Kalau begitu kami mau minta waktu sebentar untuk ngobrol-ngobrol dengan Dina. Bapak boleh permisi sebentar keluar dari ruangan, kami mau ngobrol sebentar aja ya. Boleh sus. Oke. Bisa saya tidak Dina ya. Iya. Ya sama kakak dulu ya. Hai Dina, apa kabar? Baik Kak. Oke, jadi kami kenalin diri dulu ya. Kalau aku suster Dina. Kalau aku Susu Cindy. Nah Dina, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, boleh ya? Boleh. Oke, sebelumnya kita yang udah aku bilang kalau misalnya kami udah mendapatkan informasi dari psikiater yang kami sebelumnya, kamu ingat? Psikiater. Mana ya? Oh iya. Oh, nah jadi kami di sini yang akan nanti mendampingi Dina ya. Dan sebelumnya kami juga mau bilang untuk berduka cita ya Dina ya atas kehilangan Dina. Sebelumnya kami ingin tahu waktu semua ini terjadi, kira-kira apa hal pertama kali yang Dina pikirkan saat itu? Awalnya saya pikir ini cuma mimpi saya aja, tapi tiba-tiba semuanya berubah. Mama udah gak ada lagi di samping saya. Saya bingung harus ngapain sus. Saya cuma bisa nangis waktu itu. Ya, pasti rasanya sangat berat ya Dina. Kami kan merasa kamu berat banget pasti saat itu ya Dina. Tapi kalau boleh tahu, gimana kamu perasaan kamu saat itu? Merasa kosong banget. Kayak mama pergi membawa sebagian dari diri aku. Sedih. Aku sering banget merasa sedih. Merasa bingung. Aku nggak tahu harus ngapain sus. Cuma bisa diam sendirian di kamar. Jadi yang kamu rasakan saat ini benar-benar merasa kosong, sedih dan kepanjangan. Tapi itu adalah reaksi yang sangat-sangat wajar dengan kondisi Dina saat ini. Ya. Kami juga pengen tahu, apakah sebelumnya Dina pernah melakukan hal-hal untuk tenangin diri Dina? Aku dengerin musik sih sus. Dengerin musik. Tapi gak sampai selesai. Soalnya aku merasa kayak ada gak nyaman waktu dengerin musik. Kamu ngerasain seperti hal seperti itu juga ya? Kamu ada ngalamin perubahan lain nggak selain kayak kamu nangis atau bingung atau tidak mood? Aku awal-awalnya cuma merasa sulit konsentrasi di sekolah. Tapi aku pikir itu cuma karena aku capek mikir aja sih sus. Terima kasih kamu udah mau cerita ke kami. Kami juga pengen tahu di saat kamu mengalami kondisi-kondisi seperti ini, apakah ada orang-orang sekitar kamu yang teman kamu, contohnya kayak ayah kamu, atau mungkin teman dekat kamu atau saudara-saudara kamu ada? Saat kamu merasa hal seperti ini, kamu apakah ada orang-orang sekeliling kamu yang teman kamu, contohnya kayak ayah kamu, atau mungkin teman dekat kamu atau yang lain ada? Oke, siapa aja? Kalau papa selalu ada sih buat aku. Papa juga selalu perhatian. Cuma aku merasa semenjak mama pergi, kami berdua sama-sama kebingungan. Kalau teman-teman aku, mereka selalu baik khusus. Mereka selalu berusaha untuk ajak aku ngobrol. Tapi aku selalu tolak mereka. Aku jauhin mereka semua. Kami ngerti kenapa kamu bereaksi seperti itu ya. Kadang kamu narik diri biar gak bareng papa, gak bareng teman tuh buat kamu lebih nyaman, lebih tenang. Nah Dina, sekarang kita mau bantu kamu supaya kamu gak merasa sendiri lagi ya. Yesus. Jadi kami juga tahu ini mungkin hal yang terdampak buat kamu untuk melewati kondisi kamu seperti ini ya. Nah Dina, sekarang kita mau kenalin nih cara-cara supaya kamu bisa lebih tenang, lebih baik lagi buat menghadapi hal ini. Nah itu namanya strategi coping. Itu kayak gimana ya sus? Supaya aku gak merasa gini lagi. Iya, benar. Jadi strategi coping yang kami harus pilih contohnya itu kayak kamu bisa mengungkapkan diri kamu, mengekspresikan perasaan kamu itu melalui hal-hal yang
sukai atau enggak hobi-hobinya. Sebelumnya kami udah tahu hobi Dina apa? Suka nulis. Nah, itu hobi yang bagus. Jadi melalui dengan hobi kamu yang suka nulis ini, kamu bisa tuh kayak ungkapin perasaan kamu ungkapkan semua, kamu bisa tulis apa yang kamu rasakan, sedih, emosi, marah, kecewa, apapun itu bisa kamu tulis di situ. Kenapa? Karena itu juga merupakan langkah awal bagi kamu untuk bisa tenangin diri kamu dari kondisi sebelumnya. Benar. Nah, kalau misalnya kamu belum mau atau bosan nulis, kamu bisa ngelakuin hal yang bikin kamu senang, seperti misalnya menggambar atau dengan musik atau jalan-jalan. Pokoknya kamu lakuin hal-hal yang kamu senangi. Oke, jadi bukan berarti kayak misalkan kamu di satu kondisi yang kamu merasa nggak kuat atau nggak kamu down banget, itu bukan berarti kamu benar-benar gagal, tapi itu merupakan tanda dari tubuh kamu, dari tubuh kamu bahwa kamu ini butuh istirahat sejenak, kamu butuh waktu, butuh jeda sedikit untuk lebih fokus ke diri kamu. Jadi kami di sini, kamu bisa lihat di sekeliling kamu kayak ada kamu, ada kamu, kemudian teman-teman kamu, ada teman-teman kami di sini yang akan selalu membantu kita, oke? Berarti kamu nggak harus langsung keluar, Harus. kamu kalau masih sedih, masih merasa hilang, itu nggak apa-apa, itu ada respon yang wajar banget Dina. Tapi kamu harus tahu bahwa ada orang-orang sekitar yang menyayangi kamu, ada ayah kamu, ada teman-teman kamu juga bisa bercerita dengan kamu. Kita coba lebih dekatkan diri. Udah paham? Kalau gitu kami panggil Aidina ya, masuk ya. Kalau untuk Aidina udah bisa masuk. Permisi sus. Iya, silakan duduk. Bagaimana sus? Oke Pak, jadi kami udah ngobrol-ngobrol sebentar dengan Dinanya dan itu banget dia bisa terbuka ke kami, dia bisa ungkapin semua perasaan dari kami, dia juga bercerita kejadian dia, kondisi perasaan dari kami. Kami juga udah kenalin strategi coping di mana itu dia bisa mengungkapkan perasaan-perasaan dia melalui hal yang dia sukai. Dan dia juga begitu aja dia bilang ke kami kalau hobinya itu menulis. Kami bisa bersaran ke dia kalau misalkan dia merasa sedih, kemudian dia merasa kecewa, pokoknya benar-benar dia sendiri. Kami bilang ke dia bisa melakukan hal yang disukai, contohnya itu menulis. Dia bisa ungkapin semua perasaan tersebut. Dan itu juga merupakan cara aman bagi dia, bisa dia tenangin diri dia sebelumnya, ya. Dan kami juga mau sarankan bagi Bapak, karena Bapak juga orang tua dari Dina, kami mohon untuk tetap menjaga komunikasi terus ya dengan dia ya Pak ya. Mungkin dengan menanyakan kabar dia sehari-hari, tanya kabar dia di sekolah kayak gimana, pertemanannya dia, kemudian sekolahnya dia kayak gimana. Karena dengan seperti itu mungkin Dina bisa merasa kalau bapaknya selalu ada di samping dia. Yesus, terima kasih banyak Yesus bantuannya. Nanti kalau ada perkembangan dari Dina, saya nanti bakal konsultasi. Konsul kami. Kami juga harapkan kalau misalkan Bapak tolong memberikan